izin, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu selaku kepala sekolah yang berkaitan dengan masalah yang ada di sekolah Ibu. Tentu dalam sebuah sekolah itu ada kasus-kasus atau masalah yang kita hadapi, karena yang namanya hidup tidak mungkin lepas dari masalah. Bagaimana kita menyikapi masalah-masalah tersebut? Pertama ya kita kaji dulu masalahnya seperti apa, karena yang namanya asap itu pasti ada apinya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita lihat dulu penyebabnya itu apa, baru kita urai untuk mencari solusinya. Mohon waktunya Ibu. Di sini saya akan mulai memberikan pertanyaan seperti itu ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini Bu, berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral? Masalah di sekolah itu kan banyak ya, ada yang hubungannya dengan administrasi, ada yang hubungannya dengan kepribadian, pengelolaan sekolah dan lain sebagainya. Maka kita pilah-pilah, ini termasuk kategori yang administrasi atau ini yang ke kepribadian. Nah, kita pilah-pilah, kemudian kita tentukan kalau ini cocoknya itu untuk masalah dilema sosial, kalau ini bukan, yaitu kita kaji ulang sendiri. Dikaji ulang sendiri seperti itu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang menjadi masalah yang berat di sekolah. Kalau yang namanya masalah pengelolaan kinerja bisa kita pelajari bareng-bareng, kita cari solusinya bersama-sama, kita pelajari. Tapi kalau yang namanya dilema sosial itu kan tadi jangan sampaikan mengandung dua hal yang sama-sama benar. Ini maka kita cari skala prioritas. Kita tidak mungkin mengklaim saya yang paling benar, mereka yang salah, namun kita bicarakan baik-baik, kemudian kita cari alternatif terbaik menurut skala prioritas. Kita berkolaborasi mencari yang terbaik seperti itu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Ya, pertama saya akan memanggil, mungkin ini menyangkut ya salah satu guru yang bersangkutan, saya ajak bicara dari hati ke hati apa yang menjadi masalah dari guru tersebut. Kemudian tentu setelah dia menyampaikan apa yang dirasakan, saya juga bisa menilai menurut kacamata saya. Nanti saya bisa memilah-milah untuk kasus ini harusnya saya bertindak bagaimana. Saya nggak mungkin bertindak ceroboh sesuai dengan persepsi saya sendiri. Jadi harus ada penyatuan persepsi antara dua orang. Ketika itu dilaksanakan biar dua pihak itu sama-sama bisa menerima. Biar sama-sama menerima, tidak ada yang dirugikan seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif dilakukan adalah dengan metode kucing. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bicara empat mata dari hati ke hati, karena juga tidak semua orang itu suka ketika masalahnya itu diketahui oleh orang banyak, sehingga diperlukan waktu untuk berbicara secara empat mata, menyampaikan pendapat masing-masing untuk menentukan titik temu. Ya, begitu. Jadi kita menggunakan coaching dengan orang yang mengalami masalah seperti itu.
Yang selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus itu Bu? Yang menjadi tantangan saya adalah bahwa persepsi satu orang dengan yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Menurut saya ini adalah hal yang penting, ternyata menurut orang lain ini tidak begitu penting. Nah itu sehingga untuk menyamakan persepsi itu susah, maka ya akhirnya dicari jalan tengah ya. Jalan tengah ya, mungkin bagi yang standarnya tinggi agak diturunkan, yang standarnya rendah ya agak dinaikkan, sehingga nanti bisa ketemu titik temunya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan Bu, dalam bentuk prosedur misalnya yang Ibu jalankan? Kalau untuk masalah dilema sosial itu kan biasanya masalah insidentil ya, bukan masalah yang terjadi secara rutin, sehingga ketika masalah itu ada harus segera ditangani. Namun yang namanya masalah juga tidak langsung selesai, tentu butuh juga proses jangka panjang. Nah itu juga saya menata, mungkin ini sudah saatnya saya coaching pribadi, sudah saatnya saya memberi tindakan yang agak lebih tegas lagi, tetap ada prosedurnya. Tapi untuk setiap itu masalah muncul harus segera ditindaklanjuti. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang ada Bu? Ada. Saya biasa mengambil dari teman-teman, rekan kerja yang saya anggap itu sudah senior gitu, untuk saya ajak sharing, membicarakan bagaimana baiknya saya mengatasi masalah tersebut. Kemudian saya juga berkonsultasi dengan kepala sekolah yang lain yang lebih senior dari saya, juga kepada pengawas Jatim maksudnya. Berarti tetap berkolaborasi ya Bu ya, baik dengan rekan kerja maupun rekan kepala di wilayah terdekat gitu ya Bu ya. Dari semua hal tersebut yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama Ibu mengambil keputusan dalam masalah dilema etika ini Bu? Kalau pelajaran yang bisa saya petik, yang pertama kita tidak boleh egois, hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, namun kita harus bisa meramu antara beberapa kepentingan untuk bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kita juga butuh pandangan dan masukan dari orang lain, sehingga keputusan yang kita berikan ini bisa tepat karena dilihat dari beberapa sudut pandang, bukan hanya pendapat saya secara pribadi. Itu dua hal itu ya, yang penting itu ya Bu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk melaksanakan wawancara dengan saya. Mungkin ada salah-salah kata dari saya yang kurang berkenan dari Ibu, mohon dimaafkan ya Bu. Sama-sama, semoga program CGP dengan juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan diinginkan. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon izin, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Jiem selaku Kepala Sekolah SD Pemetul berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan keputusan Ibu menghadapi dilema etika ataupun
rujukan moral yang ada di SD Kemetul ini. Ibu, langsung saja nih Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bu? Ya, tentu saja saya sebagai kepala sekolah di SD Kemetul ini tidak lepas dari berbagai macam kasus maupun dilema etika ya. Maka dalam hal ini Bu Nenis akan saya sampaikan, saya sebagai kepala sekolah tentunya dalam menghadapi dilema etika ataupun berbagai kasus itu tidak bisa berjalan sendiri, dan saya harus mengidentifikasi dari berbagai hal yang terjadi, tentunya tidak lepas dari semua pihak yang berkepentingan, dan juga dari permasalahan itu juga harus kami pandang dari berbagai sudut, dan tentunya kami juga tidak bisa melepaskan dari baik itu dari guru maupun berbagai pemangku kepentingan pendidikan di lingkungan sekolah kami, utamanya yang ada hubungannya dengan kasus anak-anak maupun warga di sekolah kami. Tetap ada hubungan dari kasus itu, ada kolaborasi seperti itu. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di SD ini, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Di dalam kami, walaupun di sekolah ini kami sebagai istilahnya kepala sekolah gitu ya, saya tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri, secara pihak maupun secara pribadi. Namun dari berbagai kepentingan atau dilema yang dihadapi, tentunya seperti apa sudah saya sampaikan, saya harus mengidentifikasi secara baik, secara nalar, walaupun mungkin dari hati nurani maupun dari pihak saya pribadi itu menganggapnya benar, tapi belum tentu kan apa yang saya putuskan itu namanya benar. Sehingga saya harus tidak hanya mengedepankan hati nurani saya, tetapi saya harus mengambil keputusan itu bersama, diimbangi dengan dari berbagai pemangku kepentingan yang bisa kami ambil bersama-sama, tentunya dari antara kasus yang terjadi dengan pemangku atau hal mungkin pihak-pihak 1, 2, 3 yang tentunya bisa memutuskan bersama supaya nantinya tidak ada saling kesenjangan antara keputusan yang kita ambil. Kemudian untuk langkah-langkahnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan selama penyelesaian kasus-kasus itu, Bu? Langkah yang harus saya ambil pertama itu kita pahami dulu, kita identifikasi dulu kasus yang terjadi atau mungkin dilema etikanya yang terjadi itu seperti apa. Nah, setelah itu baru kami bersama dengan pihak-pihak pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini kita rembuk bersama, kita musyawarahkan bersama. Saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, tidak pernah gitu, tapi supaya di antara kami nantinya tidak ada saling salah paham, sehingga antara yang benar dan mungkin yang kurang benar atau yang salah itu nantinya pada akhirnya akan terjadi selisih paham. Jadi harus kita putuskan bersama, harus kita identifikasi bersama antara berat ringannya masalah yang kita hadapi. Berarti tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah seperti itu ya, Bu. Yang selanjutnya, Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Agar kita saling menerima hal yang harus kita ambil itu, pihak yang tidak dapat diterima sepenuhnya tentunya dengan diadakan pendekatan lebih intens lagi supaya bisa menerima dengan ikhlas bahwa belum tentu kan keputusan yang kita ambil itu satu pihak pasti menerima. Nah, tentunya dengan hal itu saya mendekati terhadap satu pihak yang mungkin merasa tidak diuntungkan atau merasa kurang pas gitu ya,
atau kurang ikhlas, sehingga nantinya biar antara kedua belah pihak itu ada ketulus ikhlasan dan akhirnya tidak terjadi perselisihan. Tetap dengan kedekatan seperti Iya. itu ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Tantangan selama ini yang kami ambil keputusan itu adalah pihak-pihak yang tidak pihak-pihak yang tidak secara langsung itu ikhlas atau menerima keputusan yang kami lakukan. Nah itu yang kadang membuat dilema kami nantinya supaya kedua belah pihak itu bisa menerima itu juga tidak segampang atau mungkin dengan mengambil waktu secara singkat, tapi harus pelan-pelan supaya tantangan dari satu pihak yang tidak menerima dengan musibah itu akhirnya bisa menerima. Nah itu pun butuh waktu. Gitu ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian permasalahan atau dilema etika Bu? Apa Ibu langsung menyelesaikan secara sepihak ataupun membuat jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur? Itu seperti apa Bu? Kalau jadwal di sekolah kami sebenarnya tidak ya, kita sesuai kondisional lah. Ya, kondisional. Karena kejadian kan tidak bisa kita prediksi kapan kejadiannya terjadi, dan tentunya kami selaku pemangku pendidikan banyak yang harus kita hadapi, ya kita kondisional selalu kami lakukan. Iya, Bu. Untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika Bu? Kalau di lingkungan kami kebetulan banyak ya, di antaranya adalah teman-teman sejawat kami, Bapak Ibu guru, itu selalu membantu supaya proses pengambilan keputusan itu bisa teratasi. Tentunya kita yaitu dengan cara musyawarah bersama, tidak mementingkan keegoan saya di sini, di mana sebagai misalnya kepala sekolah harus memimpin. Saya bukan pemimpin, tapi kita teman sejawat yang dalam menghadapi satu permasalahan itu harus kita bicarakan bersama, kita ambil keputusan bersama, dan kita laksanakan bersama. Tentunya ada kesepakatan bersama. Berkomunikasi dengan teman-teman. Dari semua hal itu tadi Bu, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dalam pengalaman pengambilan keputusan Bu? Ya, pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan itu bahwa kita dalam mengambil keputusan jangan mementingkan saja, tapi harus bersamaan supaya nantinya dalam menghadapi hal-hal yang di luar lingkungan sekolah kita itu ada satu kata bahwa di sini keputusan seperti ini, sehingga tidak saling menerima hasil dari keputusan bersama. Mau menghadapi apapun resiko yang kita terima. Mungkin cukup sekian Bu wawancara dari saya. Terima kasih untuk Bu Jim yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktu. Mungkin ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan Bu. Terima kasih dan selamat siang Bu. Terima kasih, dari kami pun juga mohon maaf apabila jawaban kami kurang memenuhi syarat atau kurang sesuai harapan dari Bu Medis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.